Tutup matamu perlahan, dan biarkan dirimu hanyut ke dalam keheningan yang dalam. Malam ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Bukan hanya melewati jarak, tetapi juga melewati waktu. Kita akan melangkah mundur, ribuan tahun ke belakang, menuju sebuah dunia yang kini telah lenyap di bawah lautan dan es. Sebuah dunia yang pernah ada, sunyi, luas, dan penuh dengan kehidupan yang tak terbayangkan. Di antara dua benua besar, Asia dan Amerika Utara, terdapat sebuah tempat yang kini hanya bisa kita kenal melalui kisah dan ilmu pengetahuan. Tempat itu bernama Beringia. Sebuah daratan yang kini telah tenggelam. Tetapi jutaan tahun lalu, ia berdiri kokoh sebagai jembatan antara dua dunia. Bukan sekadar jembatan sempit, melainkan sebuah hamparan daratan yang luar biasa besarnya, membentang hingga 1.600 km dari utara ke selatan. Bayangkan sebuah tanah seluas benua kecil, yang kini tersembunyi di bawah Selat Bering yang dingin. Daratan Beringia ini terbentuk karena sebuah peristiwa besar yang terjadi selama berabad-abad. Saat bumi memasuki masa yang dikenal sebagai zaman es, suhu global turun secara perlahan dan dramatis. Air yang seharusnya mengalir bebas di lautan mulai membeku, membentuk lapisan es yang tebal menutupi sebagian besar permukaan bumi di belahan utara. Karena begitu banyak air yang terkunci di dalam es, permukaan laut di seluruh dunia turun hingga lebih dari 100 meter dari posisinya hari ini. Dan dari situlah Beringia lahir, muncul perlahan dari bawah permukaan air, seperti sebuah rahasia purba yang akhirnya berani menampakkan diri. Para ilmuwan memperkirakan bahwa daratan Beringia mulai terbentuk sekitar 25.000 tahun yang lalu, pada puncak dari zaman es terakhir yang dikenal sebagai Les Glacial Maximum. Ini adalah periode ketika es menutupi hampir sepertiga permukaan daratan bumi. Namun anehnya, meskipun dikelilingi oleh lautan es dan glasier raksasa, Beringia sendiri sebagian besar bebas dari lapisan es. Daratan itu terlindungi oleh pola angin dan kelembaban yang unik, sehingga tetap dapat menjadi rumah bagi rumput-rumput liar, lumut, dan berbagai tumbuhan keras yang tahan dingin. Inilah yang menjadikan Beringia bukan sekadar lorong kosong, tetapi sebuah ekosistem yang hidup dan berdenyut. Tarik napas perlahan. Rasakan kedamaian malam ini. Kita masih punya perjalanan panjang bersama Beringia malam ini. Di atas padang rumput luas Beringia yang membeku itu, hiduplah makhluk-makhluk yang kini hanya bisa kita temukan dalam buku-buku ilmu pengetahuan dan museum. Salah satu yang paling megah di antara mereka adalah mamut berbulu, atau yang dalam bahasa ilmiah disebut Mammuthus primigenius. Hewan ini bukanlah gajah biasa yang kita kenal hari ini. Mamut berbulu adalah raksasa dari zaman es, dengan tubuh yang diselimuti rambut tebal berwarna coklat kemerahan, kadang mencapai panjang hampir 1 meter, yang melindunginya dari angin beku yang menerpa tanpa henti. Di bawah rambut panjang itu, tersimpan lapisan lemak tebal yang bisa mencapai ketebalan hampir 10 cm,
Sebuah mantel alami yang menyelamatkan mereka dari suhu yang bisa turun hingga 40 derajat di bawah nol. Gading mereka adalah keajaiban tersendiri. Tidak seperti gading gajah modern yang tumbuh relatif lurus. Gading mamut berbulu tumbuh melingkar dan melengkung dengan cara yang sangat dramatis. Pada mamut jantan dewasa, gading ini bisa mencapai panjang 4 hingga 5 meter, melingkar ke atas, keluar, lalu melengkung kembali ke depan seperti dua tangan raksasa yang sedang memeluk udara. Para ilmuwan percaya bahwa gading sepanjang itu tidak hanya digunakan untuk bertarung atau menunjukkan dominasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang sangat praktis untuk menyapu salju dan es guna menemukan rumput-rumput yang tersembunyi di bawahnya. Seekor mamut dewasa membutuhkan sekitar 180 kg makanan setiap harinya. Sebuah kebutuhan luar biasa yang mendorong mereka untuk terus bergerak menyusuri padang beringia yang luas. Namun mamut berbulu bukanlah satu-satunya raksasa yang menghuni daratan es ini. Bersamanya, berjalan pula bison stepa, leluhur raksasa dari bison Amerika yang kita kenal sekarang. Bison stepa, bison priscus namanya dalam catatan ilmu pengetahuan, adalah versi yang jauh lebih besar dari keturunannya hari ini. Tanduknya membentang lebar, bisa mencapai lebih dari 1 meter dari ujung ke ujung, dan tubuhnya jauh lebih kekar, berotot, dan berat dibandingkan dengan bison modern. Kawanan bison stepa ini bergerak dalam kelompok-kelompok besar melintasi hamparan rumput beringia. Kaki-kaki mereka meninggalkan jejak dalam di tanah yang setengah beku. Sementara napas mereka mengepul bagai uap putih tipis yang segera lenyap di telan angin. Biarkan pikiranmu mengikuti mereka. Berjalan perlahan di atas tanah yang luas itu. Tidak ada yang perlu terburu-buru malam ini. Hanya langkah demi langkah, pelan dan tenang. Dan di antara kawanan raksasa-raksasa itu, bergeraklah juga kuda beringia. Ya, kuda. Banyak yang tidak menyadari bahwa kuda sebenarnya berevolusi di Amerika Utara, bukan di Eurasia seperti yang sering dibayangkan orang. Jutaan tahun sebelum manusia pertama kali menginjakkan kaki di benua itu, leluhur kuda telah berlari bebas di sana. Kemudian, seiring terbentuknya beringia, beberapa kelompok kuda bermigrasi ke arah barat, menyeberangi daratan jembatan itu menuju Asia dan Eropa. Sementara keturunan mereka yang tinggal di Amerika kemudian mengalami kepunahan misterius. Saudara-saudara mereka yang bermigrasi itulah yang menjadi nenek moyang kuda-kuda yang kita kenal dan sayangi hingga hari ini. Beringia, dengan diam dan tanpa kata, telah mengubah sejarah kehidupan di seluruh dunia. Hembusan angin malam terasa semakin lembut. Tutup matamu semakin dalam. Biarkan kisah ini membawamu lebih jauh, lebih dalam, ke tempat yang tenang dan damai. Kita masih di sini, bersama angin yang berbisik pelan di atas padang beringia yang luas. Malam ini belum usai, dan masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan, perlahan, dengan tenang, tanpa terburu-buru. Biarkan tubuhmu semakin berat, semakin rileks,
semakin menyatu dengan tempat tidurmu yang nyaman. Kita akan terus berjalan bersama, menapaki jejak-jejak sunyi yang ditinggalkan oleh zaman yang telah lama berlalu. Di segmen perjalanan kita sebelumnya, kita telah mengenal mammoth, bison stepa, dan kuda beringia. Kini, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam ekosistem yang luar biasa ini. Karena beringia bukan hanya milik hewan-hewan raksasa berbadan besar. Di balik setiap batu besar yang tertutup lumut, di balik setiap lereng bukit yang membeku, tersimpan kehidupan lain yang tak kalah menakjubkan. Salah satu penghuni beringia yang kerap terlupakan adalah badak berbulu, atau Coelodonta antiquitatis. Seperti mammoth, badak ini diselimuti lapisan rambut tebal yang melindunginya dari dingin yang menggigit. Namun yang paling membedakannya adalah cula besarnya yang tumbuh di ujung moncong. Cula depan seekor badak berbulu dewasa bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter panjangnya. Dan bentuknya tidak bulat seperti cula badak modern, melainkan pipih dan melebar ke samping, seperti mata pisau besar yang menghiasi wajahnya. Para ahli percaya bahwa cula yang berbentuk unik ini berfungsi layaknya sekop. Digunakan untuk mengikis dan mendorong lapisan salju agar rumput-rumput di bawahnya bisa dijangkau. Sebuah alat makan yang sempurna, dirancang oleh jutaan tahun evolusi untuk bertahan di dunia yang membeku. Badak berbulu ini diketahui tersebar luas, tidak hanya di Beringia, tetapi juga di seluruh padang stepa yang membentang dari Eropa Barat hingga ke ujung timur Asia. Mereka adalah salah satu mamalia besar yang paling berhasil beradaptasi dengan kondisi zaman es. Dan kita mengetahui ini bukan hanya dari tulang-tulang yang ditemukan, tetapi juga dari sesuatu yang jauh lebih istimewa. Di gua-gua di Eropa, manusia purba telah melukis gambar badak berbulu pada dinding-dinding batu. Lukisan-lukisan berusia lebih dari 30.000 tahun itu menjadi bukti bahwa manusia dan badak berbulu pernah hidup berdampingan di bumi yang sama, saling menatap satu sama lain di bawah langit yang dipenuhi bintang. Rasakan ketenangan itu. Langit malam yang penuh bintang, di atas padang yang membisu. Tidak ada yang perlu dipikirkan sekarang, hanya kisah ini yang mengalir pelan seperti sungai di musim semi. Selain badak berbulu, ada satu lagi penghuni Beringia yang namanya terdengar seolah berasal dari mimpi. Ia adalah Megaloceros, atau yang sering disebut sebagai rusa raksasa Irlandia, meskipun sebenarnya ia bukan hanya hidup di Irlandia. Dan secara ilmiah ia lebih dekat dengan rusa Fallow modern daripada rusa Irlandia manapun. Yang paling memukau dari Megaloceros adalah tanduknya yang luar biasa. Tanduk seekor Megaloceros jantan dewasa bisa mencapai rentang hampir 4 meter dari ujung ke ujung. Dan beratnya saja bisa mencapai 40 kg. Bayangkan membawa beban 40 kg hanya di atas kepalamu. Setiap hari, sepanjang hidupmu. Namun demikianlah alam rancangnya, dengan keindahan dan beban yang berjalan beriringan. Sementara itu, di antara kaki-kaki para raksasa itu, bergeraklah sosok yang jauh lebih kecil namun tak kalah penting.
serigala abu-abu, canis lupus, telah menjelajahi daratan Beringia sejak puluhan ribu tahun lalu. Namun di Beringia dan padang stepa sekitarnya, terdapat juga saudara mereka yang lebih besar dan lebih misterius, yang dikenal sebagai dire wolf atau Aenochondyrus. Dire wolf adalah predator besar dengan rahang yang jauh lebih kuat dari serigala modern. Dirancang untuk menghancurkan tulang-tulang besar milik mamut dan bison yang telah mati. Gigi-giginya yang tebal dan kokoh mencerminkan gaya hidupnya sebagai pemakan bangkai sekaligus pemburu. Sebuah kombinasi yang sempurna untuk bertahan di dunia yang keras dan tak memaafkan. Napasmu semakin dalam. Bahumu semakin ringan. Biarkan kisah ini terus mengalir, membawamu lebih jauh ke dalam ketenangan malam. Namun dari semua kisah tentang Beringia, ada satu yang paling menggetarkan hati. Karena Beringia bukan hanya jalan bagi hewan-hewan besar. Di suatu masa, antara 20.000 hingga 13.000 tahun yang lalu, manusia pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika, dan mereka melakukannya dengan menyeberangi Beringia. Mereka bukan penjelajah yang merencanakan ekspedisi besar. Mereka adalah kelompok-kelompok kecil pemburu dan pengumpul, yang mengikuti jejak kawanan hewan buruan mereka, melangkah satu demi satu di atas daratan yang kini telah tenggelam itu. Tanpa mereka sadari, setiap langkah kaki mereka adalah langkah pertama manusia di sebuah dunia yang benar-benar baru. Para ilmuwan menyebut kelompok manusia ini sebagai nenek moyang penduduk asli Amerika. Analisis genetik modern yang dilakukan pada ribuan sampel DNA dari berbagai belahan dunia telah mengkonfirmasi bahwa seluruh populasi asli Amerika, dari ujung Alaska di utara hingga ujung selatan Patagonia, berasal dari satu kelompok leluhur yang sama. Kelompok yang menyeberangi Beringia itu. Sebuah migrasi tunggal yang sederhana, yang dilakukan tanpa peta, tanpa kompas, hanya dengan insting dan keberanian, berhasil menyemai kehidupan manusia di separuh bola bumi yang sebelumnya belum pernah disentuh oleh tangan manusia. Dan ketika mereka berjalan, mereka membawa serta semua yang mereka miliki. Alat-alat batu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Api yang mereka jaga dengan sepenuh hati. Cerita-cerita yang mereka bisikan satu sama lain di bawah langit malam yang membeku. Mereka tidak tahu bahwa ribuan tahun kemudian, kita akan duduk di tempat yang hangat dan nyaman, dan menceritakan kembali perjalanan mereka dengan penuh kekaguman. Mereka hanya berjalan, terus berjalan, mengikuti angin, mengikuti bintang, mengikuti hati mereka yang membawa mereka ke tempat yang belum pernah ada yang pernah melihatnya. Malam semakin dalam, dan kamu semakin tenang. Biarkan kisah mereka menemanimu, pelan dan lembut, seperti selimut hangat yang memelukmu dengan sayang. Kita masih di sini, bersamamu, dalam keheningan malam yang semakin dalam. Angin di luar mungkin bertiup, atau malam mungkin sunyi sempurna, namun di sini, di dalam kisah ini, selalu ada kehangatan.
Biarkan pikiranmu yang mungkin masih berkelana perlahan-lahan pulang. Kembali ke tempat yang tenang ini, ke suara yang pelan ini, ke Beringia yang sunyi dan damai. Kita akan terus melangkah bersama, menyusuri kisah yang belum selesai. Kita telah mengenal para pengembara besar Beringia, dari mamut hingga manusia pertama yang menyeberangi daratan es itu. Namun ada sesuatu yang belum kita ceritakan, sesuatu yang menjadi fondasi dari seluruh kehidupan di daratan itu. Sesuatu yang tidak mencolok, tidak besar, tidak dramatis, namun tanpanya, tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan. Kita sedang berbicara tentang tanah itu sendiri, dan apa yang tumbuh di atasnya. Beringia adalah bagian dari sebuah ekosistem purba yang oleh para ilmuwan disebut sebagai mamut steppe, atau padang mamut. Ini adalah bioma terluas yang pernah ada di permukaan bumi, membentang dari Inggris di barat hingga Kanada di timur, mencakup hampir seluruh zona utara planet kita. Berbeda dengan tundra modern yang kita kenal sekarang, yang didominasi lumut dan sangat miskin nutrisi, mamut steppe adalah padang yang kaya. Rerumputan tinggi, tanaman berbunga, dan berbagai jenis tumbuhan berdaun keras tumbuh subur di atas tanah yang kering dan beku. Tanah yang beku itu justru menjadi berkah, karena ia mencegah air merembes terlalu dalam, sehingga akar-akar tanaman tetap mendapat cukup kelembaban untuk bertahan di musim panas yang singkat. Dan di bawah permukaan tanah yang beku itu, tersimpan sebuah lapisan yang oleh para ilmuwan disebut sebagai permafrost. Permafrost adalah lapisan tanah yang membeku secara permanen, tidak pernah mencair bahkan di musim panas sekalipun. Di beberapa wilayah Beringia dan sekitarnya, lapisan permafrost ini bisa mencapai kedalaman lebih dari 400 meter. 400 meter tanah yang membeku. Seperti sebuah brankas alami raksasa yang menyimpan semua yang pernah terkubur di dalamnya. Dan itulah mengapa hingga hari ini, para ilmuwan masih terus menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam lapisan es Siberia dan Alaska. Tubuh-tubuh mamut yang terawetkan secara sempurna. Dengan daging, rambut, dan bahkan isi perut yang masih bisa dianalisis setelah ribuan tahun berlalu. Hembuskan napasmu perlahan. Rasakan beratnya tubuhmu yang semakin rileks. Kita sedang menyusuri kedalaman waktu bersama, pelan dan tenang. Salah satu penemuan paling menakjubkan dari permafrost Siberia adalah seekor mamut muda betina yang ditemukan pada tahun 2007. Ia diberi nama Lyuba. Diambil dari kata dalam bahasa Rusia yang berarti cinta. Lyuba diperkirakan mati ketika ia masih sangat kecil. Baru berusia sekitar 1 bulan, sekitar 41.000 tahun yang lalu. Kondisi tubuhnya sungguh luar biasa. Bulu-bulunya masih menempel, belalainya masih utuh, bahkan para ilmuwan berhasil menemukan susu ibunya yang masih tersimpan di dalam perutnya. Lyuba adalah jendela langsung ke masa lalu, sebuah potret beku dari kehidupan yang pernah ada, yang kini disimpan dengan sangat hati-hati di sebuah museum di Rusia, agar kisahnya bisa terus diceritakan. Penemuan seperti Lyuba ini mengubah banyak hal dalam cara kita memahami mamut.
Dari analisis terhadap tubuh-tubuh mamut yang terawetkan, para ilmuwan berhasil mengungkap sesuatu yang sangat menarik tentang warna rambut mereka. Ternyata, tidak semua mamut berbulu berwarna coklat atau hitam seperti yang sering digambarkan. Melalui analisis genetik pada DNA yang berhasil diekstraksi dari spesimen-spesimen beku tersebut, ditemukan bahwa mamut memiliki variasi warna rambut yang cukup beragam, mulai dari hitam pekat, coklat tua, hingga warna pirang keemasan yang terang. Sama seperti manusia, setiap individu mamut memiliki penampilannya sendiri, keunikannya sendiri, yang membuatnya berbeda dari yang lain. Pikiran kita terus mengembara bersama mereka, di bawah langit beringnya yang luas. Tidak ada yang perlu ditahan, tidak ada yang perlu ditahan. Biarkan saja semuanya mengalir. Kembali ke dunia yang lebih luas, Beringnya juga menjadi saksi bisu dari salah satu kisah migrasi terbesar dalam sejarah alam. Kita telah tahu bahwa manusia menyeberangi Beringnya dari barat ke timur. Namun arus kehidupan di daratan itu tidak selalu bergerak satu arah. Unta, yang kita kenal sebagai hewan padang pasir dari Asia dan Afrika, ternyata juga berevolusi di Amerika Utara. Leluhur unta pertama kali muncul di Amerika Utara sekitar 45 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Beringnya terbentuk. Kemudian, ketika Beringnya membuka jalannya, sebagian dari populasi unta ini bermigrasi ke barat menuju Asia, dan dari sana menyebar ke seluruh Eurasia dan Afrika, menjadi unta-unta yang kita kenal sekarang. Sementara keturunan mereka yang tinggal di Amerika akhirnya berkembang menjadi lama dan alpak yang hidup di pegunungan Andes hingga hari ini. Ada satu lagi makhluk dari Beringnya yang kisahnya sungguh mengejutkan. Singa. Bukan singa Afrika yang kita kenal, melainkan singa gua, Panthera spelaea namanya, yang merupakan salah satu kucing terbesar yang pernah hidup di bumi. Singa gua ini diperkirakan berukuran sekitar 25% lebih besar dari singa Afrika modern. Mereka adalah puncak rantai makanan Beringnya. Predator paling ditakuti yang bahkan mamut muda pun harus waspada terhadapnya. Dan seperti badak berbulu, keberadaan singa gua juga diabadikan dalam lukisan gua purba, termasuk dalam Gua Chauvet di Perancis yang terkenal dengan lukisan-lukisannya yang berusia lebih dari 30.000 tahun. Di sana, tangan manusia purba melukiskan sosok singa-singa besar itu dengan detail yang menakjubkan, seolah ingin memastikan bahwa kenangan tentang mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Dan memang, kenangan itu tidak mati. Ia tersimpan dalam batu, dalam es, dalam tulang-tulang yang ditemukan ribuan tahun kemudian, dan kini, dalam kisah yang kita ceritakan bersama malam ini. Setiap fakta adalah sebuah benang, dan benang-benang itu perlahan menenun sebuah permadani yang menggambarkan dunia yang telah hilang, namun tidak terlupakan. Biarkan permadani itu menyelimuti pikiranmu, hangat dan lembut, sementara matamu semakin berat, dan napasmu semakin teratur. Istirahatlah sejenak bersamaku di sini, di padang yang sunyi ini.
di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan semua keajaiban itu. Malam ini masih milik kita. Masih ada ruang yang luas di antara terjaga dan tidur, dan di ruang itulah kita berada sekarang, bersama-sama, dalam keheningan yang lembut. Mungkin matamu sudah terasa berat, mungkin pikiranmu sudah mulai melayang perlahan. Biarkan saja. Tidak perlu dilawan. Kisah ini akan terus mengalir, pelan dan tenang, menemanimu kemanapun pikiranmu ingin pergi malam ini. Kita telah berjalan cukup jauh bersama Beringia. Kita telah mengenal mamut dan badak berbulu, singa gua dan direwolf, manusia pertama yang menyeberangi daratan es itu, dan unta yang menemukan jalannya ke dunia lama. Namun Beringia masih menyimpan banyak rahasia. Dan malam ini, kita akan membuka beberapa di antaranya, satu persatu, perlahan, seperti membuka halaman demi halaman dari sebuah buku tua yang berharga. Mari kita berbicara tentang beruang coklat. Ursus arctos, nama ilmiahnya, adalah salah satu mamalia besar yang berhasil menyeberangi Beringia dan meninggalkan jejak yang sangat mendalam di benua Amerika. Beruang coklat bermigrasi dari Asia ke Amerika Utara melalui Beringia sekitar 100.000 tahun yang lalu. Namun yang paling menarik dari kisah beruang ini bukanlah migrasinya semata. Di Amerika Utara, beruang coklat yang baru tiba ini bertemu dengan beruang lain yang telah lebih dulu menghuni benua itu, yaitu beruang gua Amerika, Arctodocimus, yang juga dikenal sebagai beruang berwajah pendek raksasa. Beruang ini adalah salah satu mamalia darat karnivora terbesar yang pernah berjalan di bumi, dengan tinggi berdiri yang bisa mencapai lebih dari 3,5 meter, dan berat yang diperkirakan mencapai hampir 1 ton. Bayangkan makhluk sebesar itu. Berdiri tegak, dengan kepala yang menjulang tinggi, mengendus udara dingin Beringia. Sebuah kehadiran yang luar biasa, di dunia yang luar biasa. Dari pertemuan antara beruang coklat pendatang dari Asia dan beruang-beruang Amerika yang telah ada sebelumnya, terjadilah sesuatu yang sangat istimewa dalam sejarah biologi. Para ilmuwan menemukan bukti genetik bahwa beruang coklat yang bermigrasi melalui Beringia pada suatu titik dalam sejarah pernah bereproduksi silang dengan beruang kutub, Ursus maritimus. Perkawinan silang antara dua spesies yang berbeda ini meninggalkan jejak dalam DNA beruang kutub modern, khususnya pada kromosom yang diwariskan dari induk betina. Ini berarti beruang kutub yang kita kenal hari ini membawa sebagian kecil warisan genetik dari nenek moyang beruang coklat yang pernah menyeberangi Beringia ribuan tahun yang lalu. Sebuah benang tak terlihat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, tersimpan diam-diam di dalam setiap sel tubuh beruang kutub. Napasmu semakin teratur sekarang. Tubuhmu semakin ringan. Biarkan kisah ini terus mengalir, seperti sungai es yang mencair perlahan di bawah sinar matahari musim semi. Di antara semua makhluk yang menghuni Beringia, ada satu yang kisahnya sangat dekat dengan kehidupan manusia modern. Serigala.
Kita telah menyinggung serigala sebelumnya. Namun malam ini kita akan mengungkap rahasia yang lebih dalam. Para ilmuwan kini percaya bahwa anjing peliharaan, sahabat setia manusia yang ada di seluruh penjuru dunia, pertama kali dijinakkan di wilayah yang berdekatan dengan Beringia, di suatu tempat di Asia Timur atau Siberia, sekitar Quindici ribu hingga 40.000 tahun yang lalu. Proses penjinakan itu terjadi ketika serigala-serigala tertentu mulai mendekat ke perkemahan manusia, tertarik oleh sisa-sisa makanan. Serigala yang lebih tenang dan kurang agresif mendapat lebih banyak makanan dan lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara manusia mendapatkan teman berburu dan penjaga yang setia. Sebuah persahabatan yang lahir bukan dari perencanaan, tetapi dari kebutuhan yang saling menguntungkan, di tepi api unggun di padang yang membeku. Dan ketika manusia menyeberangi Beringia menuju Amerika, mereka tidak berjalan sendiri. Anjing-anjing itu ikut bersama mereka. Analisis genetik terhadap anjing-anjing asli Amerika yang hidup sebelum kedatangan bangsa Eropa menunjukkan bahwa nenek moyang mereka memang ikut bermigrasi bersama manusia melewati Beringia. Ini berarti persahabatan antara manusia dan anjing sudah cukup tua dan cukup kuat untuk bertahan dalam perjalanan paling panjang dan paling berat dalam sejarah umat manusia. Di setiap jejak kaki manusia di salju Beringia, ada jejak kaki anjing yang berjalan di sampingnya. Ada sesuatu yang sangat menghangatkan hati dari gambaran itu. Di tengah dingin yang menggigit, di tengah dunia yang keras dan tak memaafkan, ada persahabatan yang berjalan berdampingan, menembus ribuan kilometer, menembus ribuan tahun. Biarkan kehangatan itu ikut meresap ke dalam dirimu malam ini, perlahan, seperti cahaya lilin yang kecil namun pasti menerangi sudut ruangan yang gelap. Kita hampir sampai di penghujung segmen ini, namun ada satu kisah lagi yang perlu kita ceritakan sebelum kita beristirahat sejenak. Kisah tentang bagaimana kita tahu semua ini. Bagaimana para ilmuwan bisa merekonstruksi dunia yang telah hilang itu dengan begitu detail dan begitu penuh warna? Jawabannya tersimpan di dasar laut. Ketika Beringia akhirnya tenggelam kembali ke bawah permukaan laut sekitar 7.000 tahun yang lalu, ia tidak tenggelam begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Di dasar Selat Bering yang kini menutupinya, para ilmuwan dan penyelam peneliti berhasil menemukan sisa-sisa tanah kuno, akar-akar tanaman yang membatu, dan bahkan jejak-jejak aktivitas manusia yang tersimpan rapi di bawah lapisan sedimen lautan. Setiap artefak kecil yang ditemukan di dasar laut itu adalah sepotong puzzle dari gambar besar yang perlahan-lahan mulai menjadi jelas di mata para ilmuwan yang mendedikasikan hidup mereka untuk memahami dunia yang telah lama hilang ini. Dan disinilah kita, di malam yang tenang ini, menjadi bagian dari kisah itu. Dengan mendengarkan, dengan memahami, kita ikut menjaga agar kenangan tentang Beringia tetap hidup. Tutup matamu semakin dalam. Biarkan semuanya mengalir pergi. Semua pikiran, semua kekhawatiran, semua yang tidak perlu kamu bawa ke dalam tidurmu malam ini. Yang tersisa hanyalah ketenangan, dan bisikan pelan dari padang Beringia yang jauh, yang selalu ada, menunggumu untuk kembali.
Kita masih di sini, bersamamu, dalam keheningan yang semakin lembut. Malam ini telah membawa kita jauh, melewati padang yang membeku, melewati kawanan raksasa yang berjalan dalam sunyi, melewati jejak kaki manusia pertama yang menyentuh tanah yang belum pernah diinjak sebelumnya. Dan kita masih terus berjalan, kamu dan aku, pelan dan tenang, menyusuri kisah yang belum habis ini. Biarkan napasmu mengalir bebas, biarkan tubuhmu benar-benar menyerah pada istirahat, dan biarkan suara ini menjadi teman perjalananmu menuju tidur yang dalam dan nyenyak. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benakmu, atau mungkin belum pernah, namun malam ini kita akan membicarakannya bersama. Pertanyaan itu sederhana namun dalam. Jika Beringia adalah daratan yang begitu kaya, begitu luas, begitu penuh kehidupan, mengapa semua itu berakhir? Mengapa mamut menghilang? Mengapa badak berbulu, singa gua, dan dire wolf tidak lagi berjalan di bumi ini? Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan, dan jawabannya, seperti kebanyakan hal di alam ini, tidaklah sederhana. Para ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai kepunahan megafauna kuarter, sebuah gelombang kepunahan besar yang terjadi antara 15.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Dalam rentang waktu yang relatif singkat secara geologis, lebih dari 170 spesies mamalia besar lenyap dari permukaan bumi. Tidak hanya di Beringia, tetapi di hampir seluruh penjuru dunia, kecuali Afrika. Afrika, yang menjadi tempat di mana manusia modern pertama kali berevolusi, relatif terhindar dari gelombang kepunahan ini. Para ilmuwan percaya ini bukan kebetulan. Hewan-hewan Afrika telah berevolusi berdampingan dengan manusia selama jutaan tahun, sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan rasa takut dan kewaspadaan terhadap predator dua kaki yang semakin cerdas itu. Sementara hewan-hewan di Amerika dan Australia, yang baru pertama kali bertemu dengan manusia, tidak memiliki kesempatan yang sama. Biarkan pikiranmu melayang sejenak. Ke padang yang luas, ke langit yang terbuka, ke angin yang berhembus pelan. Kita masih bersama. Namun manusia bukanlah satu-satunya faktor dalam kepunahan megafauna ini. Alam sendiri sedang mengalami perubahan besar pada saat yang bersamaan. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, bumi mulai menghangat secara bertahap, menandai berakhirnya zaman es terakhir. Es yang telah mengunci begitu banyak air selama ribuan tahun mulai mencair, perlahan namun pasti. Permukaan laut mulai naik, dan Beringia yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun mulai terendam sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan itu, mamut steppe yang menjadi sumber makanan bagi begitu banyak hewan raksasa mulai bertransformasi. Padang rumput yang kering dan kaya nutrisi itu perlahan berubah menjadi tundra yang basah dan berlumut. Jenis vegetasi yang jauh lebih sulit dicerna oleh mamut dan kawan-kawannya. Sumber makanan menyusut, habitat berubah, dan tekanan dari perburuan manusia datang di saat yang paling tidak menguntungkan.
Dari kombinasi yang mematikan itulah, satu persatu, raksasa-raksasa beringia mulai menghilang. Namun ada satu pengecualian yang luar biasa. Sebuah kisah bertahan hidup yang sungguh menakjubkan. Mammoth berbulu tidak sepenuhnya punah pada saat yang sama di seluruh dunia. Di sebuah pulau terpencil di Samudra Arktik yang bernama Pulau Wrangel, sebuah populasi kecil mammoth berbulu berhasil bertahan hidup jauh lebih lama dari saudara-saudara mereka di daratan utama. Sementara mammoth di sebagian besar dunia punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mammoth di Pulau Wrangel masih hidup hingga sekitar 3.700 tahun yang lalu. Untuk memberikan gambaran betapa barunya itu, pada saat mammoth terakhir di Pulau Wrangel masih berjalan di bumi, piramida-piramida besar Mesir sudah berdiri megah di tepi Sungai Nil. Sungguh mengagumkan, bukan? Dunia yang kita bayangkan sebagai dunia purba yang jauh ternyata tidak selalu sejauh yang kita kira. Biarkan pikiran itu mengendap perlahan, seperti butir-butir pasir yang turun ke dasar air yang tenang. Isolasi Pulau Wrangel memberikan kita pelajaran lain yang sangat berharga tentang mammoth. Karena hidup di pulau yang kecil dan terisolasi, mammoth Pulau Wrangel mengalami apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai insular dwarfism, atau pengkerdilan kepulauan. Dengan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan di daratan luas, mammoth-mammoth ini secara bertahap berevolusi menjadi lebih kecil dari nenek moyang mereka. Mammoth Pulau Wrangel pada akhir keberadaan mereka diperkirakan hanya memiliki ukuran sekitar sepertiga dari mammoth berbulu daratan penuh. Sebuah proses evolusi yang berlangsung dalam ribuan generasi. Diam-diam, tanpa terburu-buru, mengikuti ritme alam yang tidak pernah tergesa-gesa. Dan kini, di era modern ini, ada sekelompok ilmuwan yang bermimpi untuk membawa mammoth kembali ke dunia. Dengan kemajuan teknologi rekayasa genetika, khususnya teknologi yang dikenal sebagai CRISPR, para ilmuwan telah berhasil menyisipkan beberapa gen mammoth berbulu ke dalam sel gajah Asia, kerabat paling dekat mammoth yang masih hidup hingga hari ini. Gajah Asia dan mammoth berbulu berbagi sekitar 99,6% DNA yang identik. Sebuah kedekatan yang luar biasa yang membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan yang dulu hanya bisa ditemukan dalam cerita fiksi ilmiah. Tentu saja, perjalanan dari menyisipkan beberapa gen hingga benar-benar menciptakan mammoth yang hidup dan bernapas masih sangat panjang dan penuh tantangan. Namun mimpi itu ada, dan ia hidup di laboratorium-laboratorium yang bersih dan dingin, di tangan orang-orang yang percaya bahwa masa lalu mungkin saja bisa menyapa masa depan. Malam ini, di antara terjaga dan mimpi, mungkin kamu bisa membayangkan mereka. Kawanan mammoth yang berjalan kembali di padang-padang yang luas dan membeku. Gading mereka yang melengkung indah berkilat tertimpa cahaya bulan. Napas mereka yang mengepul hangat di udara yang beku. Biarkan bayangan itu menemanimu, lembut dan damai, sementara malam membawamu semakin dalam, semakin jauh, ke tempat di mana tidak ada lagi yang perlu dipikirkan, hanya ketenangan, hanya istirahat, hanya kedamaian yang sempurna. Separuh perjalanan kita telah berlalu.
Dan kamu masih di sini, bersamaku, dalam keheningan malam yang semakin dalam. Mungkin tubuhmu sudah benar-benar rileks sekarang. Mungkin pikiranmu sudah mulai mengapung bebas di antara kesadaran dan mimpi. Itu indah. Biarkan saja. Tidak ada yang perlu ditahan malam ini, tidak ada yang perlu dijaga, tidak ada yang perlu dipikirkan. Hanya suara ini, hanya kisah ini, hanya beringia yang sunyi dan luas yang memelukmu dengan lembutnya. Di segmen sebelumnya, kita berbicara tentang mimpi para ilmuwan untuk membawa mamut kembali ke dunia. Malam ini, kita akan melangkah lebih jauh, melampaui mamut, dan menyentuh kisah-kisah lain yang tersimpan di dalam lapisan-lapisan waktu beringia. Karena beringia bukan hanya tentang hewan-hewan yang telah punah. Ia juga tentang bagaimana kehidupan beradaptasi, berubah, dan menemukan caranya sendiri untuk bertahan dalam dunia yang terus bergerak. Mari kita berbicara tentang muskos, atau Ophibos moschatus, salah satu dari sedikit megafauna beringia yang berhasil melewati kepunahan besar itu dan masih berjalan di bumi hingga hari ini. Muskos adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Dengan mantel bulu tebal berlapis ganda, lapisan luar yang panjang dan kasar serta lapisan dalam yang disebut kiviut, salah satu serat alami paling halus dan paling hangat di dunia. Muskos mampu bertahan dalam suhu yang turun hingga minus 40 derajat Celcius tanpa perlindungan tambahan apapun. Kiviut, lapisan dalam bulu muskos itu, diketahui 8 kali lebih hangat dari wol domba biasa. Sebuah mantel alami yang tidak tertandingi oleh teknologi manusia manapun selama ribuan tahun. Yang membuat muskos semakin istimewa adalah cara mereka melindungi diri dari ancaman. Ketika predator mendekat, kawanan muskos tidak lari berpencar seperti kebanyakan hewan mangsa. Sebaliknya, mereka membentuk lingkaran yang rapat, dengan individu dewasa menghadap keluar dan anak-anak yang lebih mudah terlindungi di tengah lingkaran. Dinding hidup dari tubuh-tubuh besar berambut tebal itu menciptakan benteng yang hampir tidak bisa ditembus oleh predator manapun. Strategi pertahanan ini telah mereka gunakan selama ratusan ribu tahun. Diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak melalui tulisan atau kata-kata, tetapi melalui naluri yang terukir di dalam diri mereka. Sebuah kebijaksanaan purba yang telah menyelamatkan spesies mereka ketika begitu banyak spesies lain telah lenyap. Tutup matamu semakin dalam. Bayangkan lingkaran itu, hangat dan kokoh, di tengah padang yang membeku. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dari gambaran itu. Selain muskos, ada satu lagi penghuni beringia yang berhasil menyeberangi waktu dan masih hidup bersama kita hari ini. Karibu, atau yang di Eurasia dikenal sebagai rusa kutub, Rangifer tarandus. Karibu adalah satu-satunya spesies rusa di mana baik jantan maupun betina sama-sama menumbuhkan tanduk. Pada kebanyakan spesies rusa lainnya, hanya individu jantan yang memiliki tanduk. Namun pada karibu, tanduk betina juga tumbuh, meskipun biasanya lebih kecil dari tanduk jantan.
Para ilmuwan percaya ini berkembang karena tanduk bagi karibu betina bukan sekadar ornamen atau senjata, tetapi juga alat yang sangat praktis untuk mempertahankan lubang di salju tempat mereka menggali mencari makanan, terutama di musim dingin ketika sumber daya sangat terbatas dan persaingan sangat ketat. Karibu juga dikenal melakukan salah satu migrasi darat terpanjang dari semua mamalia darat di dunia. Beberapa populasi karibu menempuh jarak hingga 5.000 km dalam perjalanan migrasi tahunan mereka. Bergerak antara padang tundra di utara untuk musim panas dan hutan boreal di selatan untuk musim dingin. Ribuan hingga ratusan ribu ekor karibu bergerak bersama dalam satu kawanan, menciptakan arus kehidupan yang mengalir melintasi lanskap seperti sungai yang hidup dan bernapas. Dan leluhur mereka telah melakukan perjalanan yang sama ini jauh sebelum Beringia tenggelam, melintasi daratan yang kini tersembunyi di bawah laut, mengikuti ritme musim yang tidak pernah berubah. Ada ritme dalam semua hal, bukan? Ritme musim, ritme migrasi, ritme napas, ritme detak jantung. Rasakan ritme napasmu sendiri sekarang. Naik dan turun, pelan dan teratur, membawamu semakin dekat ke tepi tidur yang dalam. Kita tidak bisa berbicara tentang Beringia tanpa menyentuh kisah tentang lautan di sekitarnya. Karena meskipun Beringia adalah daratan, ia tidak pernah benar-benar terpisah dari laut. Di perairan yang mengelilinginya, hidup walrus dan anjing laut dan paus. Dan makhluk-makhluk laut ini adalah sumber makanan yang sangat penting bagi manusia-manusia pertama yang menetap di tepi Beringia. Para arkeolog telah menemukan bukti bahwa manusia purba di wilayah Beringia adalah pemburu laut yang sangat terampil, menggunakan perahu-perahu kecil yang dibuat dari kulit hewan untuk berburu di perairan es yang berbahaya. Kemampuan berlayar dan berburu di laut ini mungkin juga memainkan peran penting dalam bagaimana sebagian manusia menyeberangi Beringia. Bukan hanya berjalan kaki di atas daratan, tetapi juga dengan meluncur di atas air di sepanjang garis pantai yang terus berubah. Teori ini, yang dikenal sebagai teori rute pantai, menyatakan bahwa sebagian manusia pertama yang memasuki Amerika mungkin melakukan perjalanan mereka bukan dengan melintasi daratan Beringia sepenuhnya, tetapi dengan menyusuri pantainya, dari satu teluk ke teluk lainnya, dari satu tanjung ke tanjung berikutnya, mengikuti garis pantai yang kaya akan sumber daya laut. Teori ini mendapat dukungan dari penemuan-penemuan arkeologis di sepanjang pantai barat Amerika, yang menunjukkan jejak-jejak pemukiman manusia purba yang usianya sangat tua. Perjalanan itu mungkin tidak pernah terasa seperti sebuah ekspedisi besar. Mungkin hanya seperti berpindah dari satu pantai yang sudah dikenal ke pantai berikutnya yang belum. Satu langkah, satu kayuhan, satu hari pada satu waktu. Begitulah seringkali perjalanan terbesar dimulai. Bukan dengan keputusan besar yang dramatis, tetapi dengan satu langkah kecil yang diikuti langkah kecil berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Seperti perjalananmu menuju tidur malam ini. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu terburu-buru. Hanya satu embusan napas, diikuti embusan berikutnya, membawamu perlahan ke tempat yang paling tenang yang bisa kamu tuju malam ini.
Kita telah melewati separuh perjalanan, dan kamu masih di sini, bersamaku, dalam malam yang semakin sunyi dan dalam. Mungkin matamu sudah benar-benar terpejam sekarang. Mungkin pikiranmu sudah mengambang jauh, di suatu tempat antara dunia ini dan dunia mimpi. Itu sempurna. Biarkan dirimu terus mengambang, tidak perlu kembali, tidak perlu berpegangan pada apapun. Suara ini akan terus menemanimu, seperti arus sungai yang pelan membawa daun-daun kering ke tempat yang jauh dan tenang. Malam ini kita akan menyentuh sesuatu yang jarang dibicarakan ketika orang berbicara tentang beringia. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa disentuh, namun mungkin adalah warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh seluruh kisah ini. Kita akan berbicara tentang bahasa dan tentang ingatan, dan tentang bagaimana manusia membawa lebih dari sekadar tubuh dan alat ketika mereka menyeberangi beringia ribuan tahun yang lalu. Para ahli linguistik yang mempelajari bahasa-bahasa asli Amerika telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di antara ratusan bahasa yang pernah dituturkan oleh penduduk asli Amerika, terdapat satu kelompok bahasa yang memiliki kemiripan struktural yang sangat unik dengan beberapa bahasa di Asia Timur Laut, khususnya bahasa-bahasa di wilayah Siberia Timur. Kelompok bahasa ini dikenal sebagai rumpun bahasa Na-Dene, yang mencakup bahasa-bahasa yang dituturkan oleh suku Navajo, Apache, dan berbagai kelompok di barat laut Kanada dan Alaska. Kemiripan yang ditemukan antara bahasa Na-Dene dan bahasa Yeniseian di Siberia Tengah begitu mendalam dan sistematis sehingga para ahli bahasa menyimpulkan bahwa kedua kelompok bahasa ini berasal dari nenek moyang yang sama, yang pada suatu masa pernah hidup di wilayah yang sama, mungkin di sekitar beringia itu sendiri. Bayangkan itu. Sebuah bahasa yang pernah diucapkan di atas daratan yang kini ada di bawah laut. Kata-kata yang lahir di Beringia, yang kemudian dibawa ke timur dan ke barat, berkembang menjadi bahasa-bahasa yang berbeda, namun masih menyimpan jejak dari akar yang sama. Seperti dua cabang sungai yang mengalir ke arah yang berlawanan, namun berasal dari mata air yang sama. Napasmu semakin pelan, semakin teratur. Biarkan kata-kata ini mengalir masuk dan mengalir keluar bersama setiap embusan napasmu. Selain bahasa, para manusia Beringia juga meninggalkan jejak lain yang jauh lebih konkret. Di situs arkeologi yang dikenal sebagai Upward Sun River, yang terletak di Alaska, para arkeolog menemukan sesuatu yang sangat mengharukan. Di dalam sebuah situs perapian berusia sekitar 11.500 tahun, ditemukan sisa-sisa kremasi dua bayi manusia yang diperkirakan meninggal sangat muda. Salah satunya bahkan sebelum sempat dilahirkan. Di sekitar mereka, ditemukan berbagai benda yang tampaknya sengaja diletakkan sebagai bekal atau persembahan, termasuk sisa-sisa makanan dan benda-benda yang menunjukkan adanya ritual pemakaman. Penemuan ini adalah bukti langsung yang paling tua sejauh ini tentang adanya praktik penguburan ritual di benua Amerika. Dan ia menceritakan kepada kita sesuatu yang sangat mendalam tentang manusia-manusia yang menghuni Beringia. Mereka bukan hanya bertahan hidup. Mereka mencintai,
Mereka berduka, dan mereka memberikan penghormatan kepada mereka yang telah pergi. Ada keindahan yang sunyi dalam hal itu. Keindahan yang melampaui waktu. Biarkan keindahan itu meresap ke dalam hatimu malam ini, hangat dan lembut. Dari situs Upward Sun River, para ilmuwan juga berhasil mengekstrak DNA dari sisa-sisa bayi yang ditemukan di sana. Dan dari DNA itu, lahirlah sebuah penemuan yang mengubah cara kita memahami sejarah migrasi manusia ke Amerika. DNA bayi-bayi dari Upward Sun River menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam sebuah kelompok genetik yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya oleh para ilmuwan. Kelompok ini kemudian diberi nama Ancient Beringians, atau orang Beringia kuno. Penemuan ini menunjukkan bahwa sejarah kedatangan manusia di Amerika jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya dibayangkan. Bukan hanya satu gelombang migrasi tunggal, melainkan setidaknya dua gelombang yang berbeda. Dengan kelompok orang Beringia kuno sebagai salah satu dari gelombang pertama yang tiba. Membawa serta gen-gen dan cerita-cerita yang kini hanya bisa kita baca dari dalam heliks ganda DNA mereka. Semakin dalam kita menggali, semakin banyak yang kita temukan. Semakin banyak yang kita temukan, semakin luas misteri yang terbentang di hadapan kita. Namun malam ini, kita tidak perlu memecahkan semua misteri itu. Cukup rasakan keajaiban dari setiap lapisan yang terungkap. Perlahan, seperti kabut pagi yang pelan-pelan terbuka menampakkan lembah yang indah di bawahnya. Ada satu kisah lagi yang perlu kita ceritakan malam ini, sebelum kita beristirahat sejenak. Kisah tentang Clovis. Clovis adalah nama sebuah budaya arkeologis yang dinamai dari kota Clovis di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat, tempat artefak-artefak khasnya pertama kali ditemukan pada tahun 1930-an. Selama puluhan tahun, para arkeolog percaya bahwa manusia Clovis adalah manusia pertama yang menghuni benua Amerika. Tiba sekitar 13.000 tahun yang lalu melalui Beringia. Mereka dikenal dari mata panah batu yang sangat khas, berbentuk seperti daun yang panjang dan ramping dengan alur yang dipahat secara halus di kedua sisinya. Sebuah teknologi yang menunjukkan tingkat keahlian dan kecerdasan yang luar biasa untuk zamannya. Mata panah Clovis ini ditemukan tersebar luas di hampir seluruh penjuru Amerika Utara dan Selatan. Menunjukkan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, keturunan para penyeberang Beringia ini telah berhasil menjangkau hampir setiap sudut benua yang luar biasa luas itu. Sebuah pencapaian manusia yang hingga hari ini masih membuat para ilmuwan terdiam dalam kekaguman. Dan disinilah kita, ribuan tahun setelah semua itu terjadi, berbaring dalam kehangatan dan kenyamanan, menelusuri jejak-jejak mereka dari balik tirai waktu yang tebal. Mereka berjalan, dan kita mengingat. Mereka mencintai, dan kita menghormati. Mereka pergi, dan kita menjaga. Biarkan rasa syukur itu mengalir perlahan di dalam dirimu malam ini, hangat seperti api unggun kecil yang menyala di tengah padang yang membeku. Menerangi malam, menghangatkan jiwa, dan mengundangmu untuk beristirahat dengan damai. Malam semakin larut,
dan kamu semakin tenang. Tubuhmu yang sudah beristirahat dengan baik ini semakin menyatu dengan kehangatan di sekitarmu. Semakin berat, semakin nyaman, semakin damai. Kita masih bersama, masih dalam perjalanan yang sama, menyusuri lorong-lorong waktu yang membawa kita semakin dalam ke dalam kisah beringia yang tak habis-habisnya. Tidak ada yang perlu kamu lakukan malam ini, selain membiarkan dirimu ada di sini, dalam keheningan ini, dalam kelembutan ini, dalam kisah yang terus mengalir seperti sungai menuju laut. Di segmen sebelumnya, kita mengenal manusia Clovis dan mata panah batu mereka yang luar biasa. Namun selama beberapa dekade terakhir, sebuah perdebatan besar telah bergolak di dalam dunia arkeologi. Perdebatan itu bermula dari sebuah pertanyaan sederhana namun mengguncang. Apakah manusia Clovis benar-benar yang pertama? Atau adakah manusia lain yang telah lebih dulu tiba di Amerika, jauh sebelum mata panah Clovis pertama kali dipahat? Jawaban atas pertanyaan itu mulai datang dari sebuah tempat yang jauh di ujung selatan Amerika Selatan. Di Chili, sebuah situs arkeologi bernama Monteverde telah menjadi pusat perdebatan ilmiah selama bertahun-tahun. Di situs ini, para arkeolog menemukan bukti-bukti keberadaan manusia yang usianya jauh melampaui manusia Clovis, sekitar 14.500 tahun yang lalu. Ini berarti manusia sudah berada di ujung selatan Amerika Selatan setidaknya 1.500 tahun sebelum manusia Clovis muncul di Amerika Utara. Setelah perdebatan panjang yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade, komunitas ilmiah akhirnya menerima validitas penemuan Monteverde. Dan dengan penerimaan itu, gambaran tentang siapa yang pertama kali menghuni Amerika berubah selamanya. Para pendahulu manusia Clovis itu, siapapun mereka, telah menyeberangi Beringia dan menempuh perjalanan luar biasa jauh ke selatan jauh lebih awal dari yang pernah kita bayangkan. Biarkan pikiranmu melayang ke selatan, melewati hutan-hutan lebat, melewati sungai-sungai yang lebar, melewati pegunungan yang menjulang, hingga ke ujung dunia. Perjalanan yang luar biasa, yang ditempuh tanpa peta, tanpa kompas, hanya dengan keberanian dan keyakinan. Sementara manusia terus bergerak dan menyebar, alam di sekitar mereka juga terus berubah. Dan di antara perubahan-perubahan itu, ada satu peristiwa yang oleh para ilmuwan dianggap mungkin telah memainkan peran penting dalam kepunahan megafauna Beringia. Peristiwa itu dikenal sebagai Younger Dryas, sebuah periode pendinginan mendadak yang terjadi sekitar 12.900 tahun yang lalu. Setelah bumi mulai menghangat secara bertahap selama ribuan tahun, tiba-tiba, dalam skala waktu geologis, suhu global anjlok kembali secara dramatis. Dalam waktu hanya beberapa dekade, suhu di belahan bumi utara turun hingga 10 derajat Celcius. Hutan-hutan yang baru mulai tumbuh kembali mendadak membeku. Gletser yang mulai mencair tiba-tiba membekukan kembali. Dan ekosistem yang baru saja mulai pulih mengalami guncangan hebat yang tidak sempat diantisipasi oleh makhluk-makhluk yang menghuninya. Para ilmuwan masih berdebat tentang apa yang menyebabkan Younger Dryas ini.
Salah satu teori yang paling banyak didiskusikan adalah bahwa peristiwa ini dipicu oleh runtuhnya lapisan es besar di Amerika Utara, yang melepaskan air tawar dalam jumlah yang sangat besar ke dalam Samudra Atlantik Utara. Air tawar yang sangat dingin itu mengganggu arus laut yang dikenal sebagai Atlantic Meridional Overturning Circulation, sebuah sistem sirkulasi laut raksasa yang berfungsi seperti pemanas sentral alami bagi sebagian besar belahan bumi utara. Ketika sistem pemanas alami itu terganggu, dingin pun kembali mencengkeram bumi dengan kekuatan yang tak terduga. Dan dunia yang sedang dalam proses pemulihan terpaksa memulai semuanya dari awal lagi. Rasakan ketenangan di sekitarmu. Kehangatan yang melindungimu malam ini. Betapa bersyukurnya kita untuk semua kenyamanan sederhana yang sering kita lupakan. Di tengah semua pergolakan alam itu, ada satu hewan yang kisahnya menggambarkan dengan sempurna betapa tipisnya batas antara bertahan dan punah. Kuda liar Amerika. Kita telah berbicara sebelumnya tentang bagaimana kuda berevolusi di Amerika lalu menyeberangi Beringia menuju Eurasia. Namun ada babak selanjutnya dari kisah kuda yang perlu kita ceritakan. Ketika kuda liar punah di Amerika sekitar 10.000 tahun yang lalu, benua itu hidup tanpa kuda selama ribuan tahun yang panjang. Kemudian, pada abad ke-16, penjelajah Spanyol tiba di Amerika membawa kuda-kuda mereka. Beberapa kuda itu lepas dan menjadi liar, berkembang biak di padang-padang terbuka Amerika, dan menjadi apa yang kita kenal sebagai Mustang, kuda liar Amerika. Dalam pengertian yang sangat mendalam, kedatangan kuda-kuda Spanyol itu bukanlah sebuah pengenalan spesies asing ke Amerika. Ia adalah kepulangan, setelah ribuan tahun, dari keturunan hewan yang dulu pernah berevolusi di tanah yang sama. Beringia, dengan caranya yang diam dan misterius, telah mengirim kuda ke Eurasia, dan ribuan tahun kemudian, Eurasia mengirim mereka kembali. Ada sesuatu yang sangat indah dari lingkaran itu. Seperti semua hal di alam ini, tidak ada yang benar-benar hilang selamanya. Hanya berubah bentuk, berpindah tempat, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Biarkan pemikiran itu menemanimu malam ini, seperti bintang-bintang yang selalu ada di balik awan, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya. Mereka selalu di sana, bersinar diam-diam, menunggu langit yang jernih untuk menampakkan diri. Dan kamu, di sini, dalam kehangatan malam ini, dikelilingi oleh ketenangan yang nyata, oleh kisah yang terus mengalir, oleh malam yang memelukmu dengan lembut. Tidak ada tempat lain yang perlu kamu tuju malam ini. Kamu sudah ada tepat di mana kamu seharusnya berada. Malam ini hampir usai, dan kamu masih di sini, dalam ketenangan yang semakin sempurna. Hanya tinggal sedikit lagi perjalanan kita bersama. Hanya beberapa kisah lagi yang menunggu untuk diceritakan dengan pelan, dengan lembut, dengan penuh rasa syukur atas semua keajaiban yang telah kita temukan bersama. Biarkan tubuhmu yang sudah sangat rileks ini terus tenggelam semakin dalam, semakin jauh dari kebisingan hari, semakin dekat pada tidur yang dalam dan nyenyak yang sudah menantimu dengan sabar.
Kita masih berjalan bersama, pelan, tenang, di atas padang berinia yang sunyi dan abadi. Kita telah berbicara tentang begitu banyak makhluk yang pernah menghuni daratan es yang luar biasa ini. Namun malam ini, sebelum perjalanan kita berakhir, ada beberapa kisah terakhir yang perlu kita sentuh. Kisah-kisah yang mungkin tidak sepopuler mamut atau singa gua, namun tidak kalah indah dan tidak kalah bermakna. Karena setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki perannya sendiri dalam kisah besar kehidupan di Beringia. Mari kita berbicara tentang Saiga. Saiga tatarica, nama ilmiahnya, adalah sejenis antelop yang memiliki penampilan yang sangat unik dan mudah dikenali. Hidungnya besar dan menggembung ke bawah, seperti belalai kecil yang menggantung di atas mulutnya, menciptakan siluet wajah yang tidak seperti hewan lain manapun. Namun hidung yang tampak aneh itu adalah salah satu adaptasi paling cerdas yang pernah dikembangkan oleh evolusi. Di musim dingin, hidung besar saiga berfungsi sebagai pemanas udara alami, menghangatkan udara beku sebelum masuk ke paru-paru sehingga hewan ini tidak mengalami kerusakan jaringan paru-paru akibat udara yang terlalu dingin. Di musim panas, fungsinya berbalik, menjadi penyaring debu yang sangat efisien ketika kawanan saiga berlari dalam kelompok besar melintasi padang berdebu yang kering. Sebuah alat serbaguna yang sempurna, dirancang oleh jutaan tahun hidup di padang stepa yang keras. Saiga adalah salah satu dari sedikit hewan yang berhasil melewati kepunahan megafauna dan masih hidup hingga hari ini. Meskipun dengan populasi yang jauh lebih kecil dari masa kejayaannya di zaman Beringia. Mereka masih bisa ditemukan di padang-padang stepa Kazakhstan, Mongolia, dan beberapa wilayah Rusia, berlari dengan kecepatan yang menakjubkan, hingga 80 km per jam, membawa warisan hidup dari dunia yang hampir terlupakan. Setiap kali seekor saiga berlari melintasi padang stepa hari ini, ia membawa dalam darahnya kenangan tentang Beringia yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Tutup matamu semakin dalam. Bayangkan kawanan saiga itu berlari, ringan dan cepat, di atas padang yang luas. Debu tipis yang mengepul di belakang mereka, perlahan larut dalam angin yang berhembus pelan. Ada satu lagi kisah dari Beringia yang menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kisah tentang tanaman. Di antara semua yang bermigrasi melalui Beringia, bukan hanya hewan dan manusia, tetapi juga biji-bijian, spora, dan akar tanaman yang terbawa oleh angin, oleh air, dan oleh kaki-kaki hewan yang bermigrasi. Beberapa spesies tumbuhan yang kini tumbuh di Amerika berasal dari nenek moyang yang menyeberangi Beringia dari Asia ribuan tahun yang lalu. Dan sebaliknya, beberapa tumbuhan Amerika juga menemukan jalannya ke Asia melalui rute yang sama. Para ahli botani telah mengidentifikasi pola distribusi tanaman yang mencerminkan dengan jelas adanya pertukaran flora yang terjadi melalui Beringia selama ribuan tahun. Sebuah pertukaran yang diam dan tak terlihat, namun meninggalkan jejak yang masih bisa kita baca di dalam susunan genetik tanaman-tanaman yang tumbuh di kedua sisi samudra hari ini. Perlahan, semakin dalam.
Biarkan pikiran tentang biji-biji kecil yang terbawa angin itu membawamu juga. Ringan seperti kapas, melayang pelan menuju tidur. Dan berbicara tentang hal-hal kecil yang membawa dampak besar, ada satu aspek dari kisah Britney yang jarang sekali dibicarakan namun sangat penting untuk dipahami. Ketika manusia pertama menyeberangi Britney dan memasuki Amerika, mereka tidak hanya membawa alat-alat batu dan anjing-anjing mereka. Mereka juga membawa sesuatu yang jauh lebih kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun yang dampaknya terhadap sejarah manusia sangatlah besar. Mereka membawa mikrobioma mereka. Komunitas triliunan mikroorganisme yang hidup di dalam dan di atas tubuh manusia, di usus, di kulit, di saluran pernapasan. Penelitian modern tentang mikrobioma penduduk asli Amerika yang terisolasi dari pengaruh luar menunjukkan kesamaan yang signifikan dengan mikrobioma populasi di Asia Timur dan Siberia. Sisa-sisa tak kasat mata dari perjalanan panjang yang dilakukan nenek moyang mereka melalui Britney. Bahkan di dalam tubuh kita, sejarah meninggalkan jejaknya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Sungguh menakjubkan, betapa dalamnya kisah ini bersarang di dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam tulang yang ditemukan di dasar danau, di dalam DNA yang tersimpan dalam es, di dalam bahasa yang masih dituturkan, di dalam mikroba yang masih hidup di dalam tubuh manusia. Britney tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang tersebar di setiap sudut dunia yang kita huni. Malam semakin dalam, dan kamu semakin tenang. Biarkan semua kisah ini mengendap perlahan di dalam dirimu, seperti salju yang turun pelan di malam yang sunyi, menutupi segalanya dengan lapisan putih yang lembut dan damai. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan, tidak ada lagi yang perlu dijaga, tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Hanya istirahat, hanya ketenangan, hanya malam yang panjang dan nyaman yang memelukmu dengan sepenuh hati. Kita hampir sampai, sahabat perjalananku. Hampir 100 menit kita telah bersama, menyusuri padang yang membeku, mengenal makhluk-makhluk yang luar biasa, dan menyentuh kisah-kisah yang tersimpan jauh di dalam lapisan waktu. Mungkin kamu sudah setengah bermimpi sekarang, dan itu indah. Biarkan saja. Kisah ini tidak membutuhkan perhatianmu yang penuh, ia hanya membutuhkan kehadiranmu yang tenang. Seperti bulan yang hadir di langit malam tanpa perlu berusaha bersinar. Cukup ada di sini, dalam keheningan ini, dalam kehangatan ini, dan biarkan kata-kata ini mengalir masuk dan mengalir pergi. Seperti gelombang laut yang pelan menyentuh pantai lalu kembali ke lautan. Di segmen terakhir kita bersama, kita akan menyentuh beberapa kisah yang mungkin akan memberikan warna yang sedikit berbeda pada lukisan besar Britney yang telah kita bangun bersama malam ini. Kisah-kisah tentang bagaimana para ilmuwan modern bekerja tanpa henti untuk mengungkap rahasia-rahasia terakhir dari daratan yang telah lama tenggelam itu. Dan kisah tentang apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di dunia hari ini. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling menarik dalam studi tentang Britney adalah paleogenetika,
atau ilmu genetika purba. Paleogenetika adalah bidang ilmu yang mempelajari DNA yang diekstrak dari sisa-sisa organisme purba, mulai dari tulang, gigi, rambut, hingga potongan kecil jaringan yang tersimpan dalam es. Dalam 2 dekade terakhir, kemajuan teknologi yang luar biasa dalam bidang ini telah memungkinkan para ilmuwan untuk membaca urutan DNA lengkap dari spesimen yang berusia puluhan ribu tahun. Pada tahun 2018, para ilmuwan berhasil memetakan genom lengkap seorang gadis berusia sekitar 13 tahun yang meninggal di Siberia sekitar 30.000 tahun yang lalu. Gadis ini, yang kemudian dikenal sebagai gadis Denisova, ternyata adalah hasil persilangan antara 2 jenis manusia purba yang berbeda. Ayahnya adalah seorang Denisovan, sementara ibunya adalah seorang Neanderthal. Sebuah pertemuan 2 dunia, yang tersimpan diam-diam dalam satu heliks DNA kecil, menunggu selama 30.000 tahun untuk akhirnya ditemukan dan dibaca oleh tangan manusia modern. Betapa luar biasanya waktu, dan betapa luar biasanya ilmu pengetahuan yang akhirnya bisa membaca bisikan-bisikannya. Biarkan rasa kagum itu mengalir perlahan di dalam dirimu, hangat dan tenang. Penemuan tentang Denisovan ini secara langsung berkaitan dengan kisah Beringia. Karena analisis genetik modern telah menunjukkan bahwa banyak penduduk asli Amerika membawa sejumlah kecil DNA Denisovan dalam genom mereka. Ini berarti nenek moyang mereka, di suatu titik dalam perjalanan panjang mereka melalui Asia sebelum menyeberangi Beringia, pernah bertemu dan bercampur dengan populasi Denisovan yang hidup di wilayah tersebut. Denisovan sendiri adalah jenis manusia purba yang keberadaannya baru diketahui pada tahun 2010, ketika sepotong kecil tulang jari ditemukan di Gua Denisova di Pegunungan Altai, Siberia. Dari sepotong tulang kecil itulah, seluruh spesies manusia purba yang sebelumnya tidak dikenal akhirnya terungkap keberadaannya, mengubah peta silsilah manusia secara fundamental dan selamanya. Bayangkan itu sejenak. Seluruh cabang pohon keluarga manusia, yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui ada, terungkap hanya dari sepotong tulang kecil seukuran ujung jarimu. Allah menyimpan rahasianya dengan sangat baik, dan Ia mengungkapkannya hanya kepada mereka yang bersedia mencari dengan sabar dan penuh rasa ingin tahu. Napasmu semakin pelan sekarang, semakin dalam. Biarkan kata-kata ini menjadi seperti arus yang lembut membawamu semakin jauh ke dalam ketenangan malam. Di antara semua warisan yang ditinggalkan Beringia, ada satu yang mungkin paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita tidak pernah menyadarinya. Permafrost yang membeku di Siberia dan Alaska saat ini sedang mencair akibat perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Dan ketika permafrost itu mencair, ia melepaskan lebih dari sekadar tulang dan artefak kuno. Ia juga melepaskan gas metana dalam jumlah yang sangat besar, yang tersimpan di dalam lapisan organik yang membeku selama ribuan tahun. Para ilmuwan memperkirakan bahwa lapisan permafrost di seluruh dunia menyimpan sekitar 2 kali lipat jumlah karbon yang saat ini ada di atmosfer bumi. Ketika karbon itu dilepaskan, ia akan mempercepat pemanasan global, yang akan mencairkan lebih banyak permafrost,
yang akan melepaskan lebih banyak karbon. Dalam sebuah siklus yang oleh para ilmuwan disebut sebagai umpan balik positif, sebuah spiral yang berputar semakin cepat jika tidak ditangani dengan bijak. Beringia, yang selama ribuan tahun menjadi penjaga diam dari begitu banyak rahasia, kini perlahan mulai membuka brankas alamiahnya, dan apa yang keluar dari dalamnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan di planet ini. Namun di balik tantangan itu, pencairan permafrost juga membawa hadiah. Setiap tahun, semakin banyak spesimen purba yang terungkap dari dalam es, memberikan para ilmuwan jendela-jendela baru ke dalam dunia yang telah lama hilang. Pada tahun 2020, para ilmuwan di Rusia berhasil menghidupkan kembali organisme bersel satu yang dikenal sebagai Bdelloid rotifer, yang ditemukan dalam lapisan permafrost Siberia dan diperkirakan telah membeku selama 24.000 tahun. Organisme kecil itu, setelah tidur panjang selama 24.000 tahun, terbangun dan mulai bereproduksi kembali, seolah tidak ada yang terjadi. Sebuah kebangkitan yang senyap, yang datang dari dalam lapisan es yang sama tempat mamut dan bison stepa pernah mengembara di atasnya. Dan begitulah Beringia mengajarkan kita, malam demi malam, kisah demi kisah, bahwa kehidupan selalu menemukan caranya. Bahwa waktu menyimpan lebih banyak daripada yang pernah kita bayangkan. Bahwa di balik setiap lapisan yang tampak beku dan mati, selalu ada kemungkinan kebangkitan, selalu ada benih yang menunggu, selalu ada kisah yang belum selesai diceritakan. Biarkan pemikiran itu menjadi yang terakhir menemanimu malam ini, lembut dan penuh harapan. Seperti cahaya pertama fajar yang perlahan menyentuh cakrawala, mengubah gelap menjadi emas, mengubah dingin menjadi hangat, mengubah sunyi menjadi nyanyian pagi yang pelan. Tidurlah dengan nyaman, sahabat perjalananku. Beringia akan selalu ada, menunggumu kembali. Kamu masih di sini, dan aku masih di sini bersamamu. Malam yang panjang ini telah membawa kita jauh sekali bersama, melewati ribuan tahun sejarah, melewati padang-padang yang membeku, melewati kehidupan dan kepunahan, melewati kebangkitan dan perjalanan. Dan kamu masih di sini, bernafas dengan pelan. Tubuhmu benar-benar menyerah pada istirahat yang dalam. Itu indah sekali. Biarkan malam ini terus memelukmu, biarkan kisah ini terus mengalir, seperti nafas yang masuk dan keluar tanpa perlu kamu pikirkan, tanpa perlu kamu usahakan, terjadi dengan sendirinya, alami dan sempurna. Beringia masih memiliki beberapa bisikan terakhir yang ingin ia sampaikan malam ini. Bisikan-bisikan tentang hal-hal yang belum kita sentuh, tentang sudut-sudut kecil dari kisah besar ini yang menyimpan keajaiban tersendiri. Dan seperti selalu, kita akan menyentuhnya dengan pelan, dengan lembut, dengan rasa ingin tahu yang tenang dan tidak terburu-buru. Mari kita berbicara tentang elang Haas. Hieraetus morei, nama ilmiahnya, adalah burung pemangsa terbesar yang pernah hidup di bumi. Meskipun kisahnya bukan berasal langsung dari Beringia,
Ia adalah bagian dari gelombang besar kepunahan megafauna yang melanda seluruh dunia ketika manusia mulai menyebar ke setiap sudut planet ini. Elang haast hidup di Selandia Baru, sebuah kepulauan yang terisolasi di mana tidak ada mamalia darat predator besar sebelum manusia tiba. Di ekosistem yang unik itu, elang haast berevolusi menjadi predator puncak, dengan berat tubuh hingga 15 kg dan rentang sayap hingga 3 meter. Ia berburu moa, burung tidak bisa terbang raksasa yang tingginya bisa mencapai 3,5 meter dan beratnya hingga 250 kg. Elang haast menerkam moa dari atas dengan kecepatan yang luar biasa, mencengkeram punggung mangsanya dengan cakar yang sebanding ukurannya dengan cakar harimau modern. Namun ketika manusia Polinesia pertama kali tiba di Selandia Baru sekitar tahun 700 tahun yang lalu, keseimbangan yang telah bertahan selama jutaan tahun itu hancur dalam waktu yang sangat singkat. Moa, yang tidak memiliki rasa takut bawaan terhadap predator dua kaki, diburu hingga punah dalam waktu kurang dari 200 tahun. Dan tanpa moa, elang haast kehilangan sumber makanan utamanya, dan ia pun menyusul, punah bersama dunia yang telah melahirkannya. Sebuah ekosistem utuh, yang telah berkembang selama jutaan tahun, lenyap dalam sekejap mata, dalam hitungan generasi manusia. Ada keheningan yang dalam di balik kisah itu. Keheningan yang mengajak kita untuk berhenti sejenak, dan merenungkan betapa rapuhnya keseimbangan alam, dan betapa besarnya tanggung jawab yang kita emban sebagai makhluk yang paling berkuasa di planet ini. Rasakan keheningan itu, dalam dan sunyi, seperti danau di malam hari yang permukaannya tidak terusik oleh angin. Dari Selandia Baru yang jauh itu, mari kita kembali ke utara, kembali ke wilayah Beringia dan sekitarnya, untuk mendengar kisah tentang beruang kutub. Kita telah menyinggung beruang kutub sebelumnya, tentang bagaimana ia mewarisi sebagian DNA dari beruang coklat yang menyeberangi Beringia. Namun malam ini, ada satu fakta tentang beruang kutub yang ingin kita ceritakan secara lebih mendalam. Beruang kutub adalah mamalia darat terbesar yang masih hidup hari ini yang sepenuhnya bergantung pada ekosistem laut untuk bertahan hidup. Mereka bukan pemakan rumput atau buah seperti beruang coklat. Makanan utama mereka adalah anjing laut, yang mereka buru dengan cara yang sangat cerdas dan sabar, menunggu berjam-jam di lubang pernapasan anjing laut di atas es laut, dengan ketenangan dan kefokusan yang bisa mengajarkan kita banyak hal tentang kesabaran dan ketekunan. Bulu beruang kutub, yang tampak putih bersih di permukaan, sebenarnya tidak berpigmen sama sekali. Setiap helai bulunya adalah tabung transparan yang berongga, yang memantulkan cahaya sehingga tampak putih, sementara kulit di bawahnya berwarna hitam pekat untuk menyerap sebanyak mungkin panas dari sinar matahari yang lemah di kutub utara. Perlahan, semakin tenang. Bayangkan keputihan bulu beruang kutub itu, bersih dan lembut, seperti salju yang baru turun di malam yang sunyi. Biarkan warna putih itu mengisi pikiranmu, tenang dan tanpa batas. Ada satu aspek terakhir dari kisah Beringia yang mungkin paling jarang dibicarakan, namun menyimpan keindahan yang sangat dalam.
Kisah tentang bagaimana manusia modern yang tinggal di wilayah bekas Beringia, yaitu masyarakat adat di Alaska, Siberia Timur, dan Kanada Utara, masih menyimpan dan meneruskan pengetahuan tentang tanah leluhur mereka melalui tradisi lisan yang sangat kaya. Suku Yupik di Alaska, misalnya, memiliki kata-kata dalam bahasa mereka yang menggambarkan lebih dari 40 jenis salju dan es yang berbeda. Sebuah kosakata yang lahir dari ribuan tahun hidup di atas dan bersama es, yang mencerminkan kedalaman hubungan mereka dengan lingkungan yang membentuk identitas mereka. Pengetahuan ekologis tradisional yang mereka miliki tentang pergerakan hewan, tentang perubahan cuaca, tentang kondisi es laut, kini diakui oleh para ilmuwan modern sebagai sumber data yang sangat berharga yang melengkapi dan memperkaya penelitian ilmiah konvensional. Warisan Beringia, ternyata, tidak hanya tersimpan dalam es dan fosil, tetapi juga hidup dan bernafas dalam kata-kata dan cerita-cerita yang masih dituturkan hingga hari ini. Dan disinilah kita, di ujung malam yang panjang ini, menjadi bagian dari rantai panjang itu. Dari mulut ke telinga, dari generasi ke generasi, dari Beringia yang jauh dan kuno hingga ke kamar tidurmu malam ini, kisah ini terus mengalir, tidak pernah berhenti, tidak pernah benar-benar habis. Tidurlah dengan tenang, sahabat perjalananku. Biarkan kisah ini menjadi jembatan antara dunia yang terjaga dan dunia mimpimu, membawamu dengan lembut ke tempat yang paling damai yang bisa kamu bayangkan malam ini. Kita telah sampai, sahabat perjalananku. 2 jam penuh kita telah berjalan bersama, menyusuri padang yang membeku, mendengarkan bisikan-bisikan dari dalam es, mengenal makhluk-makhluk yang luar biasa, dan menyentuh kisah-kisah yang tersimpan jauh di dalam lapisan-lapisan waktu yang tak terhitung. Dan kini, di penghujung perjalanan kita bersama, Beringia masih memiliki beberapa kata terakhir yang ingin ia bisikan kepadamu, pelan, lembut, seperti angin terakhir musim gugur yang menyentuh pipimu sebelum salju pertama turun. Tutup matamu, atau biarkan tetap terpejam jika memang sudah seperti itu. Kita akan menyelesaikan perjalanan ini bersama, dengan tenang, dengan penuh rasa syukur, dan dengan hati yang damai. Selama 2 jam ini, kita telah mengenal begitu banyak makhluk yang pernah menghuni daratan Beringia. Namun ada satu kelompok makhluk kecil yang belum kita ceritakan, yang mungkin justru memainkan peran yang paling fundamental dari semuanya. Bukan mamut, bukan singa gua, bukan manusia, melainkan serangga. Di dalam lapisan-lapisan permafrost yang mencair, para ilmuwan telah menemukan ribuan spesimen serangga purba yang terawetkan dengan sempurna, termasuk lebah, kumbang, dan berbagai jenis serangga pemakan tumbuhan. Dari analisis terhadap spesimen-spesimen ini, para ilmuwan bisa merekonstruksi dengan sangat detail seperti apa kondisi iklim dan vegetasi Beringia pada berbagai periode yang berbeda. Serangga adalah termometer alami dari masa lalu, karena setiap spesies memiliki kisaran suhu dan kelembaban yang sangat spesifik untuk dapat bertahan hidup. Dengan mengetahui serangga apa yang hidup di suatu tempat pada suatu waktu tertentu, para ilmuwan bisa menghitung dengan cukup akurat berapa suhu rata-rata yang pernah ada di sana.
ribuan tahun sebelum termometer pertama ditemukan. Sungguh menakjubkan, betapa banyaknya cara alam menyimpan catatan tentang dirinya sendiri. Dalam es, dalam tulang, dalam DNA, dalam bahasa, dan kini, dalam sayap-sayap kecil serangga yang membeku dalam keabadian. Biarkan keajaiban itu mengendap pelan di dalam dirimu, tenang seperti embun yang turun di malam hari. Ada satu kisah lagi tentang es itu sendiri yang perlu kita ceritakan sebelum kita mengakhiri perjalanan ini. Para ilmuwan memiliki cara yang sangat indah untuk membaca sejarah iklim bumi dari masa lalu. Mereka mengebor jauh ke dalam lapisan es di Greenland dan Antartika, mengambil silinder panjang es yang disebut ice core, atau inti es. Setiap lapisan tipis dalam inti es itu mewakili 1 tahun presipitasi yang turun dan kemudian membeku. Seperti lingkaran tahunan pada batang pohon, namun jauh lebih tua dan jauh lebih detail. Di dalam gelembung-gelembung udara kecil yang terperangkap di dalam setiap lapisan es itu, tersimpan udara yang pernah ada di atmosfer bumi ratusan ribu tahun yang lalu. Udara yang pernah dihirup oleh mamut, oleh bison stepa, oleh manusia pertama yang melangkah di atas beringia. Para ilmuwan bisa menganalisis komposisi udara kuno itu, mengukur kadar karbon dioksida, metana, dan gas-gas lainnya, dan dari sana merekonstruksi dengan sangat akurat seperti apa iklim bumi pada setiap periode dalam sejarahnya. Udara yang pernah dihirup mamut, masih tersimpan dalam es, menunggu untuk dibaca. Ada sesuatu yang sangat puitis dari pemikiran itu, bukan? Biarkan keindahan itu meresap, perlahan, dalam diam. Kita hampir di penghujung, dan ada 2 kisah terakhir yang ingin Berinia sampaikan kepadamu malam ini. Yang pertama adalah tentang proyek Pleistocene Park. Di Siberia Timur Laut, sebuah keluarga ilmuwan Rusia bernama Zimov, ayah dan anak, telah menghabiskan puluhan tahun untuk mencoba mengembalikan ekosistem mamut steppe ke wilayah tundra Siberia yang luas. Mereka mendatangkan berbagai hewan herbivor besar, termasuk bison, kuda liar, rusa kutub, dan muskos, ke dalam kawasan seluas beberapa ratus kilometer persegi di tepi sungai Kolyma. Teori mereka adalah bahwa kawanan hewan besar yang merumput dan menginjak tanah akan memadatkan salju di musim dingin, memungkinkan hawa dingin yang lebih dalam menembus tanah dan menjaga permafrost tetap membeku. Dengan cara ini, mereka berharap bisa memperlambat pencairan permafrost dan pelepasan karbon yang menyertainya. Sebuah eksperimen yang luar biasa berani, di mana masa lalu diundang kembali untuk membantu menyelamatkan masa depan. Betapa indahnya lingkaran itu. Beringia, yang lahir dari es, mungkin bisa diselamatkan oleh kenangan tentang dirinya sendiri. Oleh hewan-hewan yang pernah menjadi bagiannya, yang kini diundang kembali untuk menjaga tanah yang pernah mereka huni. Biarkan pemikiran yang indah itu mengalir pelan di dalam dirimu, hangat dan penuh harapan. Dan kisah terakhir, yang paling terakhir dari malam yang panjang ini, adalah tentang kita.
Tentang manusia. Para peneliti yang mempelajari genetika populasi manusia telah menemukan bahwa seluruh populasi manusia modern di luar Afrika berasal dari sekelompok kecil manusia yang meninggalkan Afrika sekitar 60.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Kelompok kecil itu, yang mungkin hanya terdiri dari beberapa ratus hingga beberapa ribu individu, adalah nenek moyang dari semua manusia yang kini menghuni Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Semua 7 miliar lebih manusia di luar Afrika hari ini adalah keturunan dari kelompok kecil yang luar biasa pemberani itu. Dan di dalam perjalanan panjang mereka yang akhirnya membawa sebagian dari mereka ke Beringia, dan melampaui Beringia menuju Amerika, tersimpan kisah ketangguhan manusia yang paling mengagumkan yang pernah ada. Dan kamu, yang berbaring dengan nyaman malam ini, adalah bagian dari kisah itu. Di dalam setiap sel tubuhmu, tersimpan jejak dari semua perjalanan itu. Dari savana Afrika, melewati padang-padang Asia, melewati Beringia yang membeku, hingga ke tempat di mana kamu berada sekarang. Kamu adalah ujung dari sebuah benang yang sangat panjang, yang dimulai jauh sebelum sejarah tertulis, jauh sebelum bahasa pertama diucapkan, jauh sebelum api pertama dinyalakan. Kamu di sini, malam ini, adalah bukti dari ketangguhan yang tak terhingga, dari perjalanan yang tak terbayangkan panjangnya, dari cinta yang diteruskan dari orang tua ke anak, dari generasi ke generasi, tanpa pernah terputus, selama puluhan ribu tahun. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya itu. Tidurlah sekarang, sahabat perjalananku. Tidurlah dengan tenang, dengan damai, dengan rasa syukur yang dalam atas semua yang telah membawamu ke sini. Beringia telah selesai bercerita untuk malam ini, namun ia tidak pergi jauh. Ia ada di dalam darahmu, di dalam napasmu, di dalam setiap langkah kaki yang pernah kamu ambil dan yang akan kamu ambil esok hari. Beristirahatlah, karena besok, perjalanan itu berlanjut. Dan kamu sudah siap. Selamat malam, dan selamat beristirahat.